Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ibrahim dari kelas TIA dengan NPM 2018-0079. Saya adalah mahasiswa Steve Handayani, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai router, yang dimana ini merupakan tugas final dari mata kuliah jaringan komputer 2 saya. Baiklah, mungkin kita bisa lanjut. Nah, kita akan masuk pada pengertian yang dimana banyak orang bertanya-tanya, seperti apa sih router itu? Router itu adalah istilah pada dasarnya yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata route, yang artinya trayek, ataupun mengarah kepada perjalanan melalui, yang ditambahi dengan imbuhan er, yang maknanya adalah sebuah pelaku. Router merupakan sebuah perangkat keras yang digunakan untuk menyebarkan ataupun membagikan signal. Sebuah proyek router yang bertugas untuk bisa menangkap, menguatkan, dan membagikan signal. Setiap router mempunyai fasilitas DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol yang dapat disetting sedemikian rupa sehingga dapat membagi IP address. Nah, selain itu, pada router juga terdapat NAT atau Network Address Translator, yaitu sebuah fasilitas yang memungkinkan suatu alamat IP atau koneksi internet yang dapat di-sharing ke alamat IP lain. Nah, kita bisa lihat selanjutnya itu merupakan kayak gambaran umum dari bentuk router. Nah, mungkin kita bisa dari gambar ini mungkin bisa mengingat sedikit masa lalu seperti bentuk radio ya, tapi ini versi simpelnya. Nah, kita akan masuk kepada sejarah router, bagaimana router itu terbentuk dan siapa pembuatnya. Nah, pada awal tahun 1980-an itu, ada sepasang suami istri yang bernama Len dan Shandy Bosek, yang dulu bekerja di dua departemen komputer yang berbeda, yang berlokasi di Universitas Stanford. Nah, kita bisa lihat ini, dia merupakan foto dari suami istri tersebut. Pasangan ini menghadapi masalah dalam membuat komputer, yang mana komputer mereka saling berkomunikasi. Untuk mengatasi masalah ini, mereka mengatur server gateway di ruang tamu mereka, yang mengarah pada cara sederhana bagi dua departemen untuk berkomunikasi satu sama lain dengan bantuan protokol IP. Mereka mendirikan Cisco System pada tahun 1984 yang memiliki server gateway komersial kecil yang membawa revolusi dalam jaringan. Nama perusahaan diubah menjadi Cisco System Inc. pada tahun 1992. Advanced Gateway Server atau AGS adalah produk pertama yang dipasarkan oleh perusahaan. Setelah ini datang Server Mid-Range Gateway Server atau MGS, Compact Gateway Server atau CGS, dan Integrated Gateway Service atau IGS dan AGS Plus. Akhirnya menciptakan router seri Cisco 4000, 7000, 2000, dan 3000. Router ini masih ada dan membaik setiap hari. Cisco adalah pemimpin dunia yang hebat dalam hal jaringan untuk internet. Nah, produk perusahaan ini mengarah pada kemudahan mengakses dan mentransfer informasi tanpa memandang waktu dan tempat atau perbedaan platform. Sertifikasi CCNA adalah sertifikasi pertama dalam rentan sertifikasi Cisco dan merupakan pendahulu untuk semua sertifikasi Cisco. Program CCNA dibuat untuk memberikan dasar yang kuat dan tidak hanya untuk Cisco Internet Network Operation System dan merupakan perangkat keras Cisco, tapi juga Internet Working secara umum. Untuk mendapatkan Cisco Certified Internet Network Expert, lalu Cisco membuat serangkaian sertifikasi, yaitu CCNA, CCNP, dan CCIE. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan secara singkat. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Safira Hasan dengan NPM 2018-0291. Di sini saya akan membahas lanjutan dari materi router, yaitu fungsi dari router. Ada 3 fungsi router yang harus kita ketahui. Yang pertama, sebagai penghubung jaringan.
Fungsi paling pertama dari sebuah router adalah untuk menghubungkan jaringan dari satu ke yang lainnya. Dalam hal Wi-Fi, router dibutuhkan untuk mengirimkan data internet dari modem menuju IP address pada gadget yang digunakan. Yang kedua, transmisi informasi. Pada tugas ini, router digunakan untuk menyalurkan kembali informasi atau data ke seluruh area yang ada di rumah. Biasanya, jika rumah tersebut memiliki 2 lantai, maka ada 2 router yang dipasang agar penyebaran internet merata di seluruh area rumah. Router ini akan mengirimkan informasi dari modem menuju router lainnya. Yang ketiga, jembatan antara internet dengan DSL. Fungsi terakhir dari router ini adalah sebagai jembatan antara jaringan dengan DSL atau digital subscriber line untuk memasang firewall agar dapat menyaring informasi atau data yang disebarkan. Singkatnya, kita bisa melakukan blok IP address dengan adanya router. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fitriani, NPM 2018-02-0098. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis router. Pertama itu, berdasarkan mekanismenya terdiri dari beberapa. Pertama, router statis. Router statis merupakan router yang memiliki tabel routing dengan kondisi statis atau stabil dengan pengaturan secara manual. Kelebihannya, adanya administrator yang mengatur router mana yang boleh dilalui atau tidak, serta prosesnya dilakukan dengan cepat dan mudah. Kekurangannya itu, router statis ini adalah administrator harus memahami sistem yang ada dalam routing serta orang yang ahli bidang jaringan. Selanjutnya, router dinamis. Router dinamis dilakukan dengan cara membaca rute jaringan dan dapat berhubungan dengan router lainnya. Adapun kelebihannya yaitu praktis dan efisien karena tidak memerlukan administrator dan bekerja secara otomatis. Kelemahannya itu tidak dapat mengontrol kemana jaringan akan pergi. Selanjutnya, router wireless. Router wireless adalah jaringan router yang tidak memerlukan perantara seperti kabel. Kelebihannya dapat dipasang di mana saja, cukup menggunakan satu modem untuk beberapa komputer, dan dapat dijadikan sebagai access point sehingga mudah terhubung dengan alat elektronik seperti laptop, netbook, smartphone, dan lain-lain. Selanjutnya, berdasarkan pengaplikasiannya terdiri dari beberapa. Yang pertama itu router PC. Router PC adalah sebuah komputer yang digunakan sebagai router. Di dalamnya terdapat sistem operasi di mana mempunyai fasilitas untuk berbagi IP address. Kedua itu router aplikasi. Router aplikasi adalah router yang berbentuk aplikasi sehingga penggunaannya perlu diinstal pada sistem operasi komputer terlebih dahulu. Selanjutnya, router hardware. Router hardware, router yang berbentuk hardware atau perangkat keras yang memiliki kemampuan untuk berbagi IP address. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang jenis-jenis router. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Abdullah, NPM 2018-020083. Nah, pada kesempatan kali ini dimana saya bakalan lanjut dari materi teman saya, yaitu konfigurasi router pada Linux Ubuntu server.
Nah, adapun bahan yang digunakan yaitu atau software yang digunakan yaitu Oracle VM VirtualBox Manager, di mana saya sudah install Ubuntu untuk servernya. Sekarang kita jalankan saja. Oke, jadi ini sudah masuk, tinggal kita enter saja. Tinggal enter, kita login. Setelah login, langsung saja kita masuk ke sudo su. Habis itu masukkan password server kalian. Nah, sekarang di sini yang paling pertama itu dimana kita IP link dulu. IP link kita cek. Oke, di sini ada, sebenarnya di sini ada cuman dua, yaitu low sama ENP0S3. Tapi di sini karena saya sudah buatkan IP untuk ENP0S8-nya, makanya di sini dia muncul. Oke, nah setelah di IP link, untuk membuat IP ENP0S8-nya itu dengan cara if config spasi ENP0S8, kemudian tentukan. Di sini saya berikan tadi satu ini if config sini 172.16.100.1. Nah, ini yang saya pakai ya. Kemudian langsung saja di enter. Nah, setelah itu kita cek IP-nya dengan cara if config garis lurus kemudian more. Bentar. Nah, jadi di sini dia sudah muncul untuk ENP0S3 dengan ENP0S8. Gitu ya. Nah, kemudian di sini juga sudah ada low untuk 127.0.0.1. Oke, nah sekarang kita buat NAT dulu. Kita buat NAT, ini kita clear dulu biar enak. Kita clear, kita buat NAT-nya dengan cara echo 1, kemudian kita masukkan proc, kemudian sys, kemudian net, kemudian IP version 4, kemudian IP forward underscore forward. Kebanyakan A-nya ya. Forward. Nah, kita enter. Oke, sudah. Nah, sekarang kita IP tables. Nah, di sini post routing ada O-nya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita cek NAT dengan cara IP tables, kemudian minte NAT, kemudian min L. Oke. Nah, sekarang di sini outputnya change. Oke ya. Oke ya, udah semua ya. Oke, IP tables minte NAT. Nah, terus kalau kita if config config more, enter. Oke, udah ya. Di sini dia 16. Oke, semuanya. Nah, sekarang kita buat DHCP servernya. Nah, caranya itu apt update dulu. Nah, kita update dulu. Oke, jadi di sini membutuhkan jaringan yang cepat ya. Tapi karena kebetulan di tempat saya ini lagi gangguan jaringan, jadi ditunggu saja. Oke,
Oke, jadi di sini sudah apt update. Kemudian kita apt get spasi install isc min dhcp kemudian min server. Oke, kita enter. Oh, di sini sudah ada. Oke, nah sekarang kita rubah nih. Kita rubah dhcp-nya. Kita v habis itu etc. Kemudian di dhcp slash dhcpd dot conf seperti ini ya. Enter. Nah, sekarang di sini yang dirubah apa nih? Kita buka ini dulu. Kita bakalan buka apa ya? Kita bakalan buka cmd karena patokan kita itu ada di server sini, server yang terpasang ya. Oke, di sini kita ip config saja. Nah, berarti servernya ini yang default gateway itu 43.1. Nah, jadi di sini option domain name-nya itu biarkan saja. Kalau untuk servernya yang ini kita ganti jadi yang Google. Oke, yang ini ns1-nya kita ganti jadi punyanya Google. Nah, terus yang ini itu kita pakai yang 192.168.43.1. Oke, kemudian kita turun ke bawah. Nah, kita pakai subnet yang ini nih. Kita pakai subnet yang ini. Ininya diaktifkan. Diaktifkan. Oke. Nah, untuk subnetnya di sini kita kasih 172.172.16.100.0. Untuk subnet masknya di sini kita ganti jadi 0. Oke, jadi gitu ya. Untuk range-nya di sini saya mau 172.16.100.100. Nah, sementara kalau untuk yang di sini saya mau 172.16.100.200. Nah, ini untuk routersnya kita ambil yang ini aja. Ini kita hapus option routers 172.16.100.1 itu ya. Oke, jadi di sini kalau kita escape kemudian titik 2, kemudian kalau untuk kita save dulu ya. Kita save sinful file itu menggunakan w. Enter. Oke, sudah. Nah, kemudian kita untuk keluar kita escape titik 2 w quick enter. Nah, oke, sudah ya. Nah, sekarang kita if config more. Nah, oke, sudah nih ya. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.